Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sulistiowati dari SMK Negeri 2 Cibinong. Kali ini kita akan membahas pemusatan data berkelompok. Ini adalah materi matematika kelas 12. Oke, sebelum kita mengenal atau mendiskusikan terkait dengan pemusatan data, di mana nanti akan ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu mean, modus, dan median. Kita harus mengenal dulu penyajian data kelompok dalam bentuk tabel. Ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Tapi kita akan review kembali apa-apa yang ada di dalam tabel. Kita ambil contohnya, tabel di sini ada nilai frekuensi, kemudian ada 31 sampai 40 untuk nilai frekuensinya 3 dan seterusnya. Kita jabarkan kembali ya. Banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama itu adalah 3. Jadi 3, 5, 10, 11, 8, dan 3 itu merupakan banyaknya data yang ada pada rentang masing-masing kelasnya. Contohnya adalah 3, karena dia berada di kelas pertama, maka 3 ini merupakan banyaknya yang data pada rentang 31 sampai 40. 5 itu merupakan banyaknya data pada rentang 41 sampai 50 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya BB. BB ini adalah batas bawah kelas ya. Batas bawah kelas ini adalah diambil dari nilai kelas, rentang kelas yang berada di sebelah kiri. Jadi ada 31, 41, 51, 61, 71, 81 ini merupakan batas bawah kelas. Karena kita melingkarinya adalah di 61, maka 61 ini adalah batas bawah kelas keempat. Kemudian kita akan mengenal yang namanya TB. TB itu adalah batas bawah. Maaf, ini tipe penulisannya ya. Jadi itu bukan batas, tapi batas bawah kelas. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas itu adalah BB dikurangi 0,5. Karena kita mengambil contohnya adalah 61 merupakan batas bawah, maka TB-nya adalah 61 dikurang 0,5 sehingga diperoleh 60,5. Kita kembali ke berikutnya adalah FI. Oke, untuk FI itu merupakan frekuensi kelas tersebut. Kita ambil contoh adalah 11. Karena 11 ini berada pada kelas keempat, maka 11 ini merupakan jumlah data atau frekuensi yang berada pada kelas keempat. Kemudian ada yang namanya P atau panjang kelas. Panjang kelas itu adalah rentang dari batas bawah sampai dengan batas atas. Kalau tadi kita bicara batas bawah itu yang ada di sebelah kiri, maka batas atas itu adalah sebelah kanan. Kalau kita hitung 81 sampai dengan 90 itu adalah 10, sehingga panjang kelasnya adalah 10. Kemudian banyaknya data yang ada pada masing-masing kelas tadi sudah kita jabarkan, di mana 31 sampai 40 adalah 3 dan seterusnya. Panjang kelas lainnya itu pasti akan sama. Jadi masing-masing kelas pasti memiliki panjang kelas yang sama. Oke, kita masuk ke mean. Mean itu adalah rata-rata pada data berkelompok. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana XI dikali FI dibagi dengan sigma daripada frekuensi masing-masing kelas. Di mana FI adalah frekuensi kelas ke dari masing-masing, kemudian XI adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi kalau kita bicara nilai tengah dari kelas pertama, berarti kita cari X1, berarti nilai tengah dari kelas ke-1. Kemudian median. Nah, median ini memiliki nama lain adalah kuartil kedua. Rumus median adalah ME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurangi FK per FI kali P. Di mana tadi kita bahas di awal tadi ada istilah TB, kemudian P. Ini adalah fungsinya. TB adalah tepi batas bawah kelas median, kemudian N adalah jumlah seluruh frekuensi, kemudian FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median,
FI adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas interval. Berikutnya adalah modus. Modus di sini kata lainnya adalah data yang paling sering muncul. Kalau kita bicara data kelompok, maka yang memiliki frekuensi paling besar. Rumusnya FOMO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Di mana TB tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Sedangkan P adalah panjang kelas interval. Kita masukkan contoh. Oke, ada sebuah data nilai di mana di sana ada berapa kelas ini? Ada 6 kelas ya, ada 6 kelas, ada interval dan ada 40 jumlah seluruh frekuensi. Tentukan mean dari data tersebut. Langkah pertama dalam menentukan mean adalah kita bisa menentukan nilai tengahnya. Nah, untuk memudahkan ini menghitung, maka kita menggunakan tabel, sebuah tabel. Ini sebuah tabelnya atau tabel datanya kita buat, di mana di sana kita akan menentukan X1 dari masing-masing kelas interval. Untuk mencari X1 cukup batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau kelas pertama 31 sampai 40, maka X1-nya adalah 31 ditambah 40 dibagi 2, yaitu 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2, 45,5 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari FI dikali dengan XI, di mana FI adalah frekuensi dari masing-masing kelas interval. Sehingga untuk kelas pertama, FI kali XI-nya adalah 3 kali 35,5, sehingga diperoleh 106,5. Dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan dari FI dikali XI-nya. Baru kita masukkan ke dalam rumus, di mana X atau rata-rata sama dengan sigma dari data pertama sampai dengan data terakhir, di mana FI kali XI per jumlah dari FI, sehingga diperoleh 2470 dibagi 40, yaitu 61,75. Kemudian contoh berikutnya adalah median. Langkah pertama dari menyelesaikan median adalah dengan menentukan kelas mediannya. Oke, kita tentukan kelas median dengan cara 1/2 kali jumlah frekuensi, karena 40 jadi 20, sehingga diperoleh data ini berada pada interval 61 sampai 70. Kenapa? Karena kalau berada di interval pertama baru 3 data. Sampai dengan interval kedua baru 8 data. Sampai interval ketiga baru 18 data. Padahal yang kita cari adalah data ke-20, sehingga data 20 ini berada pada interval keempat. Setelah kita menentukan kelas median, maka kita bisa menentukan TB-nya, N-nya, FK-nya, FI, dan P. Di mana TB adalah 61 dikurang 0,5, yaitu 60,5, N-nya 40. FK-nya adalah frekuensi kelas, jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median, sehingga 3 ditambah 5 ditambah 10, yaitu 18. FI-nya adalah frekuensi kelas median 11. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung kembali dan diperolehlah 62,32. Terakhir adalah modus. Modus tadi dikatakan adalah data frekuensi yang paling banyak atau sering muncul. Karena di sini kita lihat ada frekuensinya 3, 5, 10, 11, 8, dan 3, maka yang paling banyak frekuensinya adalah 11. Ini berada pada interval 61 sampai dengan 70. Setelah kita menentukan kelas modus, maka kita menentukan TB, D1, dan D2. Sehingga diperoleh TB adalah 60,5, D1-nya adalah 1, D2-nya adalah 3. Ini selisih ya, D2 itu adalah selisih, jadi bukan 8 dikurang 11, tapi 11 dikurang 8. Begitupun dengan D1 itu selisih, berarti 11 dikurang 10, bukan 10 dikurang 1. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2, maka diperoleh penghitungannya adalah 63.
Oke, itu saja tentang pemusatan data. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya di penyebaran data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.